Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat peta pikiran dari buku fiksi. Peta pikiran sering disebut dengan istilah peta konsep atau mind mapping. Peta pikiran adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Melalui peta pikiran, pembaca dapat mengetahui hubungan antar bagian dalam buku, sehingga mampu menangkap gambaran umum tentang alur buku. Perhatikanlah contoh peta pikiran buku fiksi berikut ini. Buku fiksi berikut ini berjudul Sengsara Membawa Nikmat dan merupakan salah satu judul novel. Informasi dalam peta konsep novel tersebut menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Dengan membuat peta pikiran, kita seperti membuat sinopsis dari buku tersebut dalam bentuk gambar grafis. Peta pikiran atau sinopsis buku fiksi berbentuk pola alur suatu cerita, yaitu terdiri atas satu orientasi, merupakan suatu pengantar cerita. Dua, perumitan peristiwa, yakni kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Tiga, komplikasi, yaitu puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi bagi pembaca. Empat, resolusi, merupakan bagian pemecahan suatu masalah dalam cerita, biasanya berupa peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. 5. Koda, yaitu penutup cerita atau simpulan berupa pesan moral. Adapun langkah-langkah menulis rangkuman buku fiksi dengan menggunakan peta pikiran, yaitu 1. Tulislah judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah icon atau gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. 2. Buatlah cabang utama yang berkaitan dengan peristiwa yang dikisahkan dalam buku dengan warna yang berbeda. 3. Kembangkan setiap cabang utama menjadi beberapa subcabang yang saling berkaitan. 4. Usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci saja. Tujuan peta pikiran bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk mempermudah memahami isi buku dengan bahasa sendiri. 5. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman agar lebih mudah dipahami alur dan urutannya. 6. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan subcabang yang berbeda, buatlah garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Rangkuman merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya. Dalam buku fiksi, rangkuman isi buku sering disebut dengan sinopsis. Langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi adalah sebagai berikut. 1. Baca dan pahamilah informasi umum yang terkait dengan buku, seperti judul, nama pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit. 2. Baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Perhatikan sistematika penulisan buku. Buku yang baik pada umumnya memiliki kerangka cerita yang tersusun secara runtut dan sistematis, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam paragraf. 5. Rangkailah dan kembangkan peristiwa penting dalam setiap paragraf
menjadi sinopsis isi buku dengan memperhatikan urutan-urutannya. Untuk memudahkan anak didik dalam membuat rangkuman buku fiksi, perhatikanlah skema berikut ini. 1. Judul buku. Judul buku dibagi lagi atas beberapa judul bab. Judul bab terdiri atas beberapa peristiwa penting yang dikembangkan dalam beberapa paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai membuat peta pikiran buku fiksi. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.